PMP ikan teri versi jualan saya. Hai, assalamualaikum semuanya. Di video kali ini saya membuat PMP ikan teri. Dan di sini saya ada 150 gram ikan teri yang udah saya rendam supaya lembut. Kemudian di sini saya ada tepung kanji ya 1 kilo dan setengah kilo tepung terigu. Kemudian di sini saya ada bawang putih 6 biji ya, dan ikan terinya sekali. Kemudian saya blender ini sampai benar-benar halus. Kemudian saya tuang ke dalam wajan besar ya, dan kita masukkan setengah kilo tepung terigu. Kemudian kita aduk-aduk sampai enggak bergerindil ya teman-teman. Setelah itu kemudian saya kasih sedikit minyak, kira-kira 3 sendok makan ya. Ini tujuannya supaya tidak lengket. Dan di sini saya kasih 2 sendok garam, 1 sendok micin, dan 1 sendok masako sapi. Kemudian saya juga ada 1 sendok teh merica hitam ya. Kemudian kita aduk-aduk sampai rata, baru kita hidupin apinya ya teman-teman. Kita aduk-aduk terus sampai seperti ini. Dan setelah seperti ini kita matikan aja kompornya, kita tunggu dingin sebentar, dan kita masukkan tepung kanjinya tadi ya, dan kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Karena susah pakai centong dan udah nggak panas, kemudian saya aduk-aduk pakai sarung tangan seperti ini. Pastikan kalau nggak punya sarung tangan, tangannya diolesi minyak dulu ya teman-teman, supaya nggak lengket di tangan. Dan aduk-aduk seperti ini. Kemudian kita sambil tambahin air hangat secukupnya ya teman-teman, sambil kita tambah, sambil kita aduk sampai tercampur rata dan tidak bergerindil, agar mudah waktu kita akan membentuknya nanti. Nah, aduk-aduk seperti ini sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, kita ambil wadah dan kita kasih tepung seperti ini supaya tidak lengket ya teman-teman. Nah, setelah itu untuk supaya mudah saya bentuknya, saya udah bentuk bulat-bulat dulu seperti ini supaya hasilnya sama rata. Kemudian kita ambil wadah dan kita olesi tepung ya. Kalau teman-teman nggak punya sarung tangan, jangan lupa tangannya itu dikasih minyak ya supaya tidak lengket. Nah, setelah saya bulat-bulatkan semua seperti ini, kemudian saya bentuk yang pempek lenjer dulu ya, yang panjang seperti ini. Untuk tepung 1,5 kilo ini saya bisa mendapatkan 20 porsi ya teman-teman, dan menggunakan 5 butir telur. Setelah kita buat yang 20 biji yang panjang-panjang, nah ini udah selesai aja. Kemudian saya siapkan telurnya. Ini saya kocok untuk 3 telur dulu ya. Kocok-kocok dulu telurnya sampai tercampur rata ya teman-teman. Kemudian kita langsung aja kita bentuk untuk pempek kapal selamnya. Nah, seperti ini kita bentuk seperti mangkok seperti ini ya. Dan kemudian kita masukkan telurnya. Jangan banyak-banyak ya teman-teman, secukupnya aja, sedikit aja seperti ini. Oke, nah bentuknya. Oke, kita lakukan sampai selesai ya teman-teman. Setelah saya dapat separuh pempek kapal selamnya, kemudian saya siapkan air untuk rebusannya ya. Nah, ini hasil pempek kapal selamnya. Ini saya rebus air dulu secukupnya, kemudian saya kasih minyak dan garam ya, supaya tidak tawar. Untuk minyaknya supaya tidak lengket di wajan aja. Pastikan udah mendidih baru kita masukkan pempeknya ya. Nah, kita rebus dulu pempek lenjernya. Setelah ngambang seperti ini berarti ini udah masak ya, kita langsung angkat aja. Kemudian setelah kita rebus yang pempek lenjer ini, lanjut kita rebus pempek yang kapal selam ya teman-teman. Lakukan seperti tadi sampai habis, dan setelah ngambang berarti pempeknya sudah masak ya. Langsung aja diangkat dan lakukan seterusnya sampai habis ya. Nah, setelah seperti ini langsung aja kita angkat pempeknya. Ini udah masak berarti ya teman-teman. Untuk bikin pempek ini harus butuh kesabaran ya. Ya, kalau untuk makan sendiri bikin sedikit-sedikit gitu nggak apa-apa. Tapi kalau bikin banyak itu memang butuh kesabaran. Untuk biasanya saya membuat sampai 4 kilo ya teman-teman. Karena ini saya untuk contoh. Jadi saya bikin 1,5 kilo aja supaya cepat dan nggak lama. Dan ini saya langsung aja saya tuang ke plastik supaya cepat dingin dan cepat saya bisa simpan. Nah, ini ya pempek kapal selamnya juga udah menyusul, udah masak, dan kita lanjut selesaikan yang lain sampai habis ya teman-teman. Untuk ketahanannya biasanya kalau di kulkas biasa bisa sampai 1 minggu, dan kalau diprosenkan dibekukan itu bisa sampai 2 bulan dan 3 bulan tergantung kulkasnya masing-masing ya teman-teman. Nah, ini selesai, lanjut kita bikin kuahnya. Dan di sini saya udah ada bahan-bahannya. Di sini saya ada 150 gram cabai rawit dah ya. Dan di sini ada 50 gram udang kering yang udah saya rendam dan saya cuci bersih. Kemudian saya ada 6 siung bawang putih. Kemudian kita tambahin air dan kita blender sampai benar-benar halus. Setelah itu kita tuang ke dalam panci, kita rebus dan kita tambahin sampai menjadi 4 liter air ya teman-teman. Dan di sini saya juga ada gula merah ya, 200 gram kecap manis dan asam jawa secukupnya. Kemudian di sini saya juga ada kasih garam ya.
garam, micin, masako, dan gula putih. Untuk rasanya teman-teman bisa sesuaiin aja, karena ada orang yang suka manis, suka asam, dan ada juga kadang yang nggak suka terlalu asam. Dan kita rebus sampai seperti ini ya. Untuk rebus kuahnya ini harus agak lama ya, supaya rasa langu cabenya dan bau udang keringnya itu benar-benar baunya udah masak. Kemudian lanjut kita goreng pempeknya tadi yang udah dingin. Kalau mau goreng pastiin udah dingin ya teman-teman, supaya tidak meletup-letup saat digoreng. Nah seperti ini hasilnya. Kita goreng di minyak yang benar udah panas ya teman-teman. Nah ini setelah kecoklatan kemudian kita angkat aja. Nah kita tiriskan dulu, kemudian kita potong-potong ya. Dan di sini ada orang pesan 3 bungkus, 2 bungkus makan dan 1 untuk makan di sini. Dan ini satu porsinya saya 2 pempek kapal selam dan 1 pempek lenjar. Ini harganya 10 ribuan ya teman-teman. Banyak yang bilang katanya isinya enak dan banyak ya. Ya nggak apa-apa, yang penting pelanggannya suka dan bisa kembali lagi dan beli lagi ya teman-teman. Nah ini untuk yang makan saya bikin seperti ini. Kemudian kita langsung aja siram kuahnya ya teman-teman. Untuk kuahnya ini kalau suka disaring ya saring aja. Nah saya nggak saring ya, saya biarin aja seperti ini. Kadang-kadang saya kalau rajin saya saring ya. Nah ini saya nggak saring karena udah agak halus kok, biar ada sisa-sisa cabenya gitu. Dan ini hasilnya ya, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Bye bye.